Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi, Bapak Dr. Novi Satria Praja SEMPD, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara seminar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara seminar kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sakit semoga segera disembuhkan, dan untuk yang sehat semoga selalu disehatkan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi yang bertemakan Merdeka Belajar. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan mengenai apa itu merdeka. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Oke, jika tidak, saya akan menjawab. Merdeka adalah satu kata yang tidak asing. Merdeka adalah satu kata yang sering kita dengar. Merdeka adalah satu kata yang sering dimaknai dengan kebebasan, dengan dalam artiannya sesungguhnya. Seperti Indonesia Merdeka. Katanya Indonesia merdeka, tapi kita tidak tahu Indonesia kedepannya akan menjadi seperti apa. Indonesia akan bagaimana untuk kedepannya, kita tidak tahu. Nah, di dalam kata merdeka itu ada satu permasalahan. Apa sih permasalahannya? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, permasalahannya adalah kita bisa melihat terjadi pengekangan di mana-mana, terutama di dunia pendidikan. Materi yang saya sampaikan adalah Merdeka Belajar. Tetapi guru dan murid belum merasakan otonomi yang cukup dalam proses pembelajaran. Karena masih diatur dengan regulasi yang membuat rencana proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu yang dilakukan terkesan mengikat dan terbatas. Yang kita melihat dengan aturan jam belajar yang harus terpenuhi, membuat guru dan siswa tidak dapat fokus saat melakukan proses pembelajaran. Sementara kesejahteraan juga belum sesuai dengan tuntutan yang tinggi. Persyaratkan oleh pihak. Di sini ada yang dapat memberikan contoh mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Jadi gini, misalnya harus memenuhi semua proses pembelajaran, membuat karya ilmiah, dan melaksanakan tridharma bagi dosen dengan mempersyaratkan harus mempublikasikan artikelnya ke jurnal Scopus. Komponen pendidikan adalah satu kesatuan yang harus berkontribusi dengan cara mendorong dan membantu. Bagaimanapun, pendidikan adalah salah satu dari pengaplikasian fungsi sosial. Pendidikan merupakan satu kesatuan khususnya untuk kita semua. Kita harus memperolehnya secara adil, layak, dan beradab. Kenapa sih kita harus memperolehnya secara adil, layak, dan beradab? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, karena pendidikan sudah tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Bunyinya seperti apa sih? Di sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Bunyinya adalah bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah tidak asing ya mendengar kata itu, mendengar bunyi itu ketika upacara hari Senin. Saat si pembaca undang-undang membacakan undang-undangnya, dan di situ ada kalimat yang berbunyi bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Pendidikan juga bertujuan untuk memanusiakan manusia. Yang sering kita dengar, tetapi kita belum tahu memanusiakan manusia itu harus seperti apa. Dan
tidak banyak yang tahu bagaimana caranya mengimplementasikan memanusiakan manusia itu seperti apa dan harus bagaimana, harus dengan cara apa. Pendidikan juga mempunyai tujuan. Pendidikan juga bertujuan untuk memanusiakan manusia. Tetapi banyak yang tidak tahu bagaimana sih mengimplementasikan memanusiakan manusia itu seperti apa. Harus bagaimana, harus dengan cara apa. Di dalam kurikulum pendidikan dan kehidupan sehari-harinya di sekolah. Banyak guru yang terjebak dengan kata hanya mengetahui saja mengenai konsep memanusiakan manusia. Sisanya, guru harus menimpa diri, belajar ke sana kemari, menggali semua buku tentang pemikiran-pemikiran di masa dulu. Kecil menjadikan guru yang merdeka dan mampu mengimplementasikan memanusiakan manusia itu harus seperti apa di dalam proses pembelajaran bersama siswa. Nah, ini proses belajar hanya bertumpu kepada seorang pendidik. Seorang pendidik itu menjadi sumber utama di dalam dunia pendidikan, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Di sini ada yang mau jawab? Peserta didik akan dikatakan belajar ketika dia mampu menghafal dan mengingat informasi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Pembelajaran yang seperti ini tidak akan menjadikan siswa menjadi siswa yang aktif, siswa yang mandiri, siswa yang berani dalam belajar di dalam kelas, tidak akan menjadikan siswa yang dapat mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman belajar yang dia lakukan saat di sekolah. Sedangkan seiring kemajuan zaman, siswa pun seiring dengan kemajuan zaman, siswa pun memerlukan SDM, sumber daya manusia, karakteristik yang baik. Bagaimana sih karakteristik manusia yang baik itu? Karakteristik manusia yang baik adalah karakteristik di masa depan. Manusia harus memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab, ya. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Harus berani dalam mengambil resiko, seperti itu. Manusia pun harus mampu mengembangkan segenap aspeknya untuk melalui proses belajar. Dia pun harus mampu mengembangkan aspek potensinya untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Kita tidak boleh mempunyai pikiran pengen menjadi si A, pengen menjadi si B. Kenapa demikian? Karena kita terlalu insecure dengan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Padahal kekurangan dan kelebihan kepada diri kita itu sudah menjadi bagian diri kita. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Jika kita mempunyai kelebihan, kita harus terus mengembangkan kelebihan itu. Jika kita memiliki kekurangan, kita harus perbaiki kekurangan itu. Jadi, jangan pernah ingin menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Sebenarnya kekurangan pada diri kita itu dapat kita tutupi dengan kelebihan kita. Terus kita kembangkan kelebihan kita sehingga kelebihan itu dapat menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Seperti itu. Merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses belajar dalam artian yang hakiki. Istilah ini muncul dari fenomena di negara kita, khususnya Indonesia, seperti fungsi dan tugas guru, tugas siswa itu yang begitu banyak sehingga menjadikan guru dan siswa yang tadi saya katakan kurang fokus. Dan banyak lagi persoalan lainnya
yang dapat kita lihat, bahkan langsung dapat kita nilai terjadi kolonialisme di dalam pendidikan. Itu pemerintah bersama stakeholder telah bersepakat untuk mencanangkan program Merdeka Belajar. Berdasarkan materi yang tadi saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Merdeka Belajar adalah salah satu solusi yang konkret guna masalahan pendidikan yang begitu komplit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaklum karena masih dalam proses pembelajaran. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.